Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Almas Sulaiman dengan NIM D1121111015. Di sini saya akan mengerjakan UAS struktur data tema 1 yaitu Stack with Doubly Linked List. Jadi yang pertama adalah pengertian stack. Stack adalah sebuah kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Dengan demikian, stack adalah struktur data yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Dengan demikian, elemen terakhir yang disimpan dalam stack menjadi elemen pertama yang diambil dalam proses komputasi untuk meletakkan sebuah elemen pada bagian atas dari stack. Maka dilakukan operasi push. Dan untuk memindahkan dari tempat yang atas tersebut, maka dilakukan operasi pop. Contohnya di sini ada gambar. Misalkan yang bawah ini adalah stack, ya. Lalu saya akan menginputkan atau nge-push data pada stack ini. Otomatis data yang pertama masuk akan berada di paling bawah. Dilanjut dengan data kedua berada kedua dari bawah. Selanjutnya data ketiga berarti ketiga dari bawah. Dan seterusnya hingga data keenam berarti keenam dari bawah. Itu untuk push. Jadi data paling atas adalah data terakhir. Sementara pop atau mengeluarkan data dari stack, yang keluar pertama kali itu data paling atas atau data yang terakhir dimasukkan. Jika data terakhir sudah di pop, maka data kedua di bawahnya itu yang di pop juga gitu. Yang keluar juga data selanjutnya. Selanjutnya adalah doubly linked list. Doubly linked list merupakan linked list di mana tiap simpul dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian isi, bagian pointer kiri atau pref, dan bagian pointer kanan atau next. Bagian isi merupakan bagian yang berisi data yang disimpan oleh simpul atau node. Sedangkan bagian pointer kiri merupakan bagian yang berisi alamat dari simpul pref atau sebelumnya, dan bagian pointer kanan merupakan bagian yang berisi alamat simpul next atau berikutnya. Nih, gambarnya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat bahwa simpul kiri di sini itu adalah pointer pref atau pointer sebelumnya. Dan yang di tengah ini adalah data dari si simpul atau node ini. Dan yang kanan adalah pointer next atau pointer berikutnya. Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa pointer kanan suatu node menuju ke simpul next dan pointer kiri menuju ke simpul pref. Tetapi untuk pointer kiri, node pertama tidak menunjuk ke simpul yang lain atau null. Dan pointer kanan dari node terakhir juga tidak menuju simpul yang lain atau null. Sebetulnya ini maksudnya node pertama ya, bukan node terakhir. Karena kalau node terakhir otomatis si next-nya itu menuju ke simpul berikutnya. Ya, langsung saja kita ke implementasinya. Ya, di sini saya menambahkan include iostream dan include stdlib.h. Ini tuh adalah library ya untuk program C++ atau bahasa C. Di bawahnya ini tuh untuk deklarasi dari doubly linked list. Jadi kalau doubly linked list kita itu membutuhkan struct node ya untuk simpul, dan di simpul ini itu ada data, lalu ada node next, node selanjutnya atau pointer selanjutnya, lalu ada pref, pointer sebelumnya. Lalu di sini saya menambahkan pointer pembantu yaitu pointer start, yang isinya itu masih kosong dan pointer top itu isinya juga kosong gitu. Lalu yang pertama di sini saya mempunyai function bool is empty untuk mengecek apakah data terisi atau tidak pada stack. Jadi stacknya kosong atau tidak. Jika startnya, yang start pointer startnya null, kosong, maka akan menampilkan return true atau benar. Jika tidak, maka akan salah gitu. Lalu yang kedua ini adalah push. Void push ini untuk memasukkan data pada stack yang ditambahi dengan integer d. Lalu pada push ini saya membuat struct node dengan pointer n. Lalu n ini menjadi new node atau node baru. Lalu si n mengakses data yang disebut d gitu.
datanya itu jadi D gitu. Lalu di sini pengecekan untuk apakah stacknya kosong atau tidak yang sudah saya jelaskan di bool empty ini. Jika stacknya kosong, maka si N ini mengakses priv yang privnya itu kosong juga, lalu nextnya juga kosong karena si datanya kosong. Nah, untuk node pertama jika stacknya kosong, jadi si startnya itu N, dimana si N ini adalah kosong, lalu topnya juga kosong. Nah, jika tidak kosong, maka si topnya itu akan mengakses next yang menjadi N. Dan si N-nya itu mengakses next yang menjadi 0 ya. Karena masih satu ini tuh masih satu stack gitu. Maksudnya masih satu data. Dan si N ini mengakses sebelumnya. Jadi sebelumnya itu top gitu. Lalu prefnya ini sama dengan top karena ini doubly linked list. Jadi prefnya itu atau sebelumnya itu pasti menuju ke data yang terakhir gitu. Atau data yang setelahnya. Lalu topnya itu menjadi N. Lalu yang ketiga ini ada void pop. Void pop ini untuk menghapus data. Sebenarnya bukan menghapus ya, ini tuh untuk mengeluarkan. Untuk mengeluarkan data pada stack. Void pop. Jadi di void pop ini ada struct lagi, struct baru. Maksudnya ada node baru yang diberi pointer N. Lalu N-nya ini menjadi top ya. Lalu di sini juga ada pengecekan stacknya kosong atau tidak. Kalau stacknya kosong, maka akan menampilkan stack kosong. Lalu ditambah else if. Jadi jika topnya sama dengan start, maka si top ini akan menjadi null. Lalu startnya juga jadi null. Lalu membebaskan si N ini. Dan jika stacknya tidak kosong atau topnya itu tidak sama dengan start, maka si topnya itu mengakses priv, lalu mengakses next yang menjadikannya data kosong. Lalu topnya itu sama dengan N yang mengakses priv. Lalu free N lagi. Selanjutnya ada top element. Top elemen ini berfungsi untuk menampilkan elemen paling atas pada stack. Jadi ini tuh sebenarnya bisa untuk pick juga ya, tetapi di sini saya tidak menambahkan pick atau mengintip data pada stack. Jadi saya hanya menambahkan function top elemen, jadi melihat data paling atas. Jika kosong menampilkan data kosong. Lalu jika tidak kosong, maka elemen di atas tumpukan adalah di sini pemanggilan untuk data pada top gitu. Yang kelima, untuk menentukan ukuran stack. Jadi stack size ini menentukan banyaknya node pada stack gitu atau data pada stack. Di sini saya menambahkan integer C yang nilainya masih 0. Lalu pengecekan lagi. Setelah itu jika tidak kosong, maka struct node di sini membuat simpul dengan pointer dengan pointer PTR yang isinya itu atau value-nya itu start ketika si PTR ini tidak sama dengan 0. Lalu di sini ada C++, lalu si PTR-nya itu sama dengan PTR-nya mengakses next. Setelah itu maka akan memprint out atau menampilkan ukuran tumpukannya adalah pemanggilan si C ini ya. Nah, si C ini. Selanjutnya ini ada void print stack. Ini itu untuk menampilkan si datanya, untuk menampilkan data pada stack. Pengecekan lagi kalau kosong. Kalau tidak kosong maka membuat pointer lagi dengan tambahan membuat node lagi dengan pointer PTR yang isinya start. Lalu menampilkan stacknya adalah ketika si PTR-nya tidak sama dengan 0, lalu menampilkan data pada PTR ini di sini. Yang PTR-nya itu mengakses next. Lalu ini tuh untuk line aja. Ya, selanjutnya kita implementasi. Di sini kita menambahkan in main. Contoh di sini saya akan memasukkan beberapa data. Contoh misalkan saya memasukkan datanya itu misalkan 10 ya, lalu memasukkan data lagi 12, lalu memasukkan datanya lagi minimal 3 data aja lah. Misalkan
22. Nah, setelah datanya dimasukkan, kita itu harus ngeprint dulu ya, ngeprint stack. Kalau nggak di print stack maka nggak akan muncul nanti. Print stack kita jalankan. Nah, maka akan muncul stacknya adalah 10, 12, dan 22. Nah, yang 22 ini adalah stack paling atas ya, karena di sini push 22 itu dimasukkan paling terakhir, sama seperti konsep LIFO tadi ya. Jadi 22 ini adalah tumpukan stack paling atas. Jadi ini yang paling bawah, ini selanjutnya, dan ini yang paling atas gitu. Nah, setelah itu kita akan menampilkan elemen paling atas ya. Tadi udah kita bahas bahwa paling atas itu ini. Sekarang kita cek apakah benar atau tidak. Di sini kita menambahkan, memanggil function top element. Kita lihat top elemennya berada pada stack yang mana, itu data yang mana. Nah, bisa dilihat ini yang stacknya tadi, lalu elemen di atas tumpukannya adalah 22. Nah, jika kita menambahkan data, push lagi, misalkan pushnya 30, datanya 30, maka ketika kita jalankan, nah elemen di atas tumpukan adalah 30. Ini sebetulnya bukan elemen di atas tumpukan ya, elemen paling atas pada tumpukan harusnya. Kita edit sebentar. Elemen paling atas pada tumpukan. Kita jalankan lagi dan ini hasilnya. Elemen paling atas pada tumpukan adalah 30. Karena data 30 adalah data paling terakhir kita masukkan. Nah, paling terakhir. Data pertama, kedua, ketiga, keempat. Selanjutnya, kita sudah menginputkan 4 data. Sekarang kita cek datanya dengan stack size. Stack size ini fungsinya untuk mengecek ada berapa data pada stack. Nah, ukuran tumpukannya adalah 4 karena datanya ada 4. Kalau datanya kita hapus datanya. Misalkan di sini kita menggunakan pop. Pop itu untuk menghapus. Kita pop 1 kali. Dan pop ini fungsinya menghapus atau mengeluarkan datanya itu data paling atas atau paling terakhir kita input ya. Yang paling terakhir kita input adalah tumpukan paling atas. Berarti yang push 30 ini bakal hilang. Sekarang kita coba. Nah, tuh data yang ini kan ada datanya. Yang setelah kita jalankan lagi, yang 30 ini tidak ada datanya karena sudah di pop. Dan data paling atasnya itu menjadi 22, lalu ukuran tumpukannya menjadi 3 karena sudah di pop 1 kali. Di sini saya akan membahas tentang queue with singly linked list atau queue with linked list. Jadi pengertian queue atau antrian adalah struktur data tipe linear yang mengikuti suatu urutan tertentu di mana operasi tersebut dilakukan. Urutannya yaitu FIFO atau first in first out, yang berarti data yang pertama kali masuk ke dalam queue akan menjadi data yang pertama kali keluar. Contohnya seperti ini. NQ adalah ketika kita memasukkan data. Dan data yang pertama kali masuk akan maju ke kanan seperti ini contohnya. Dan akan menjadi front atau ke depan. Dan ketika kita DQ atau mengeluarkan datanya, otomatis data yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Lalu untuk linked list-nya, linked list merupakan koleksi linear dari data yang disebut sebagai node, di mana setiap node akan menunjuk pada node lain melalui sebuah pointer. Biasanya pointernya itu next. Kalau singly itu tidak ada pref ya. Linked list dapat didefinisikan pula sebagai kumpulan node yang mempresentasikan sebuah sequence. Contohnya gambarnya di sini. Jadi sebuah linked list hanya memiliki satu penghubung ke node lain disebut sebagai single linked list.
Di dalam sebuah linked list, ada satu pointer yang menjadi gambaran besar, yakni pointer head. Jadi head itu adalah pointer kepala yang menunjuk pada node pertama di dalam linked list itu sendiri. Sebuah linked list dikatakan kosong apabila isi pointer head adalah null. Jadi kalau headnya null berarti kosong gitu. Nah, contohnya seperti ini, seperti gambar ini. Ya, langsung saja kita ke sintak program queue with singly linked list atau queue with linked list. Nah, ini adalah sintak programnya. Nah, karena ini linked list, otomatis kita itu membutuhkan struct atau antrian. Di sini saya menamakan antriannya adalah antrian atau menamakan struct-nya itu adalah antrian ATM ya. ATM uang dengan judul antrian ATM LL atau linked list. Di sini saya akan menginputkan nama dan umur si nomor antrian atau si yang mengantri dengan pointer next di antrian ATM LL. Selanjutnya, ini adalah maksimal data dan pointer pada data. Data pada maksimal antrian linked list itu adalah 5. Jadi hanya 5 data saja saya menginputkan atau memasukkannya di sini. Dengan pointer pada antrian ATM LL adalah ada head untuk kepala, ada tail untuk ekor atau akhir, lalu ada car atau current, ini pointer pembantu biar enggak traversing. Biasanya kalau teman-teman sih pakainya TMP ya. Lalu di sini ada pointer del untuk menghapus, tanda hapus. Lalu ada pointer new node untuk node yang baru. Ini adalah hitungan untuk linked list-nya. Di sini saya menamakannya in count LL atau count linked list. Jika kepalanya itu kosong atau headnya itu kosong, maka akan return 0. Tetapi jika tidak kosong, di sini saya menambahkan in banyak sama dengan kosong, lalu menggunakan pointer current-nya itu jadi head. Lalu ketika current tidak sama dengan 0 atau headnya atau current-nya tidak kosong, maka si current ini akan mengakses next ya. Current-nya itu mengakses next, lalu di sini ada increment banyak plus. Setelah itu return banyak. Nah, ini adalah ball is full LL atau ball is full linked list. Ini ketika antrian penuh. Jadi ketika antrian penuh itu akan memunculkan suatu alert bahwa antriannya penuh. Di sini jika si count LL, nah count LL itu yang ini, yang tadi, sama dengan maksimal antrian. Nah, maksimal antriannya itu adalah 5. Jadi kurang lebih jika si hitungannya itu sama dengan 5, maka akan return true. Jika tidak, maka akan return false. Nah, ini ketika antrian kosong. Di sini saya menambahkan bool is empty LL linked list. Jika count LL-nya kosong, return true. Jika tidak, return false. Nah, ini adalah enq atau penambahan ketika kita memasukkan data. Ini adalah functionnya dan subprogramnya. Di sini saya menambahkan void enq linked list dengan ininya string nama dan integer umur. Lalu jika is full, jika penuh, maka akan menampilkan antrian penuh gitu. Jika tidak atau jika kosong, maka si head ini akan membuat node yang node baru itu menjadikannya head gitu. Setelah itu si node baru mengakses nama yang ditulis nama. Lalu headnya juga mengakses umur dan disimpan di umur. Setelah itu headnya mengakses next yang sama dengan null. Karena ini baru satu node gitu. Lalu tailnya menjadi head. Tailnya itu sama dengan head. Jika tidak kosong, si new node sama dengan antrian baru pada ATM linked list. Lalu new node-nya mengakses nama sama seperti yang atas, hanya saja ini bedanya ini di new node dan ini di head. Kita lanjut, lalu si tail-nya mengakses next. Jadi tail yang sebelumnya ini mengakses next, yang next-nya itu jadi new node gitu. Lalu tail-nya jadi sama dengan new node. Jadi new node ini adalah data yang terakhir gitu. Selanjutnya ini adalah void dq linked list. Ini untuk menghapus data. Jika kosong maka akan menampilkan data antrian kosong sama seperti sebelum-sebelumnya. Jika tidak maka pointer del ini menjadikannya head. Lalu
headnya itu mengakses next, lalu del juga mengakses next yang menjadikannya null, lalu kita menghapus pointer delete-nya. Nah, itu proses untuk penghapusan atau di queue linked list. Selanjutnya untuk menghapus atau destroy atau clear, jadi menghapus semua datanya gitu ya. Di sini saya menambahkan subprogram dengan dengan nama function clear linked list. Jika kosong seperti biasa is empty, maaf data antrian kosong. Dan jika tidak, maka si current-nya berubah menjadi head. Ketika current tidak sama dengan null, maka del menjadi current. Lalu current-nya mengakses next dan del mengakses next yang menjadikannya null. Setelah itu delete del. Lalu di sini ada tambahan lagi sedikit, karena biar kosong gitu, biar berjalan dengan baik, maka si head-nya sama dengan null dan tail-nya sama dengan null, maka datanya akan hilang semua. Lalu ini ada void display linked list untuk menampilkan data. Di sini saya memunculkan dulu data antrian ya buat judul. Jika kosong, sama seperti sebelumnya juga, maaf data antrian kosong. Tetapi jika tidak kosong, maka akan menampilkan banyak data antrian yang diisi dengan data dari count linked list ya. Lalu current-nya sama dengan head. Lalu di sini saya menambahkan nomor untuk nomor urut dimulai dari 1. Ketika nomornya ini kurang dari sama dengan maksimal antrian, maka akan menampilkan jika current tidak sama dengan null, maka akan seperti ini, cout, lalu nomor, lalu ditambahin titik. Setelah titik baru si current-nya mengakses nama, langsung saya tambahin strip buat pembatas. Dan si current-nya juga mengakses umur, jadi menampilkan umur data umurnya. Setelah itu diakhiri dengan tahun dan endline supaya ke enter gitu ya, line baru. Lalu si current-nya itu sama dengan current yang mengakses next. Di sini saya mengoutputkan atau cout nomornya masih tetap, dan hanya saja di belakang nomor ini atau sesudah titik akan ada tanda kosong. Setelah itu nomor plus-plusnya ini sebanyak maksimal antrian pada linked list. Lalu di sini untuk endline saja, di sini saya endline-nya 2 kali ya. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Lalu di sini ada in main-nya, tapi di sini kita hapus terlebih dahulu supaya jelas. Ya, langsung saja. Misalkan di sini saya akan enqueue atau memasukkan data. Misalkan di sini kita tambahkan dulu saja, kita memanggil enqueue, lalu kita masukkan datanya. Misalkan namanya yang pertama itu kan nama. Misalkan namanya itu Wahyu. Lalu kita tambahin koma untuk menambahkan umur misalkan 30. Setelah itu di sini jangan lupa ketika akhirannya itu harus kita itu harus ngedisplay atau menampilkan datanya. Maka di sini kita tulis display LL karena di atas sudah dituliskan bahwa fungsinya itu display LL nama fungsinya. Nah, setelah ini baru kita jalankan. Ada yang error di NQU. Oh, ininya. Ya, kita jalankan. Bentar. Oh, ini LL-nya lupa. Nah, kita sudah memasukkan datanya 1 ya. Maka di sini ada data antrian. Di sini kita tambahin dulu aja biar gak pusing. Inline. Nah, di sini ada data antrian ya. Banyak data antriannya 1 karena kita hanya memasukkan 1. Lalu nomor satunya itu adalah Wahyu ya, 30 tahun gitu. Di sini itu yang lainnya kosong karena datanya belum diisi. Dan kenapa datanya ada 5? Karena di atas kita sudah menyeting bahwa si datanya itu maksimal antriannya adalah 5. Nanti kita coba ketika antriannya atau datanya lebih dari 5 bakal menampilkan seperti apa. Lalu misalkan di sini kita inputkan beberapa data lagi. Ini kita copy aja. Nah, misalkan di sini datanya sudah 5 ya. Kita running dulu. Nah, sudah berjalan. Di sini data antriannya banyak antriannya 5 karena kita sudah menginputkan 5 ya. Dan di sini ada nama, lalu ada umur-umurnya. Di sini kita coba menambahkan data lagi. Ini data yang pertama, anggap ya. Ini data kedua. Kita nambahin lagi. Oh, ini tuh ada yang salah. Ini harusnya pakai N ya. Ada yang salah tapi tidak apa-apa. Hanya nama. Kita di sini coba menambahkan data lagi. Misalkan Rian dengan umur 100.
Lalu kita display lagi di sini. Kita jalankan. Nah, ketika kita mau masukkan data lagi, maka data yang Rian yang terakhir kali kita masukkan tidak akan tampil di data kedua ya. Dan menampilkan antrian penuh seperti itu. Lalu misalkan kita hapus ini, kita hapus aja. Hapus dulu. Lalu kita akan menghapus data atau menarik data. Karena ini queue dengan sistem FIFO first in first out. Di sini kita akan coba menghapus datanya dengan DQLL ya. Kita sekali DQLL. Setelah itu kita display kembali. Karena tadi ini itu prosesnya FIFO, maka yang first in akan first out gitu. Ini kan first in nih. Ini yang pertama kali masuk otomatis. Wahyu ini yang pertama kali masuk akan hilang. Lalu Dayat ini posisinya ke atas, Alma ke nomor 2, dilanjut seterusnya. Kita coba. Nah, seperti ini. Yang Wahyu tadi sudah hilang ya, karena datanya sudah di DQ atau kita keluarkan. Lalu di sini kita coba untuk menghapus semua yang tadi ya, yang clear adalah untuk menghapus semua data. Datanya kita hapus, lalu kita tampilkan lagi. Ya, kita hapus juga yang ini karena sudah tidak butuh. Lalu di sininya kita tambahin dulu lain aja baru ya, biar nggak ke bawah gitu, biar nggak kehalangin. Selanjutnya kita coba. Nah, ini yang pertama datanya yang ini. Setelah itu kita melakukan clear link list atau clear data semua, maka akan menampilkan data antrian, data antrian kosong karena sudah dihapus ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang insertion sort. Jadi pengertian insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array, yaitu indeks 0 dan indeks 1 ya. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Jadi insertion sort ini adalah salah satu algoritma yang bisa kita gunakan di pemrograman. Gak cuman pemrograman C++, jadi bahasa pemrograman lain juga kita bisa memanfaatkan cara ini, cara insertion sort. Jadi algoritma insertion sort ini seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil, ascending, dan kecil ke besar, descending. Nah, contohnya seperti kartu remi di sini. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya 5 angka terdiri dari kartu. Di sini angkanya masih acak. Kita akan coba bagaimana cara mengurutkan angka di sini atau kartu di sini dari kecil ke besar atau descending dengan sistem insertion sort. Di sini ada angka 3, 2, 6, 5, dan 4. Kita otomatis akan cek dulu angka 2 lebih besar atau lebih kecil dari angka 3. Kalau angka 2 ini lebih kecil, maka akan berpindah. Nah, jadi ketika berpindah seperti ini, kita itu memindahkannya itu dari indeks ke 1 ya. Kan kalau di array itu yang pertama adalah indeks 0. Nah, di sini kita mulai dari indeks ke 1, di mana indeks ke 1 di sini adalah 2, lalu 2-nya itu dibandingkan dengan indeks ke 0 atau indeks sebelahnya atau kartu sebelahnya. Jadi 2 ini lebih besar atau lebih kecil dari 3. Kalau lebih kecil, maka si 2 ini akan pindah ke sebelah kiri si 3 gitu. Nah, kalau udah sampai sini, kita akan cek apakah angka 3 ini lebih kecil daripada angka 6. Kalau sebelah kanannya angka lebih kecil, maka posisinya akan tetap di sini. Jadi si 3 ini posisinya akan tetap di sini. Angka 6-nya tetap di sana. Selanjutnya kita geser lagi ke sebelah kanannya. Kita punya 5 di sini. Nah, 5 ini dibandingkan dengan angka sebelah kirinya, yaitu 6. Kalau 5 ini lebih kecil dari 6, maka 5 ini akan berpindah ke sebelah kiri si angka 6. Nah, setelah itu, selanjutnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini kita sudah mengurutkan angka yang terkecil sampai terbesar dari 2, 3, 5, lalu 6. Nah, 6 ini udah digeser kan dari 5 ke 6. Nah, sekarang di sebelah 6-nya itu ada 4. Nah, 4 ini kita bandingkan lagi dengan angka sebelah kirinya, yaitu angka 6. Nah, 4 ini apakah lebih kecil dari 6? Tentu iya. Maka 4 ini akan bergeser ke sebelah kiri si angka 6.
Sehingga angka 6 ini akan berada di sebelah kanan dari angka 4 karena angka 6 lebih besar dari angka 4. Nah, di sini apakah sudah selesai? Belum. Sekarang kita balik lagi ke angka 4, ke angka sebelah kirinya lagi. Kita bandingkan lagi dengan sebelah kirinya, sebelah kiri si 4 yaitu 5. Apakah 4 ini lebih kecil dari angka 5? Jika iya, maka si 4 ini akan berada di sebelah kiri angka 5, jadi bergeser. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita cek lagi, apakah angka 4 lebih kecil dari 3? Ternyata tidak, maka angka 4 tidak akan bergeser lagi. Dan di sini kita melakukan break. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, sekarang kita implementasikan pada programnya. Nah, di sini saya membuat variabel namanya X, dia adalah array, dan nilainya sesuai dengan kartu yang sudah kita bahas tadi. Tadi kita punya 5 buah kartu. Yang pertama angka 3, angka 2, angka 6, 5, dan angka 4. Nah, ini adalah array yang berisikan 5 indeks yang di dalamnya itu ada angka-angka yang tidak berurut. Ya, di sini saya menambahkan integer J dengan size of X dan size of pointer X. Ini adalah untuk menampung jumlah indeks yang ada pada array X. Selanjutnya di sini saya menambahkan integer current ya atau TMP. Ini pointer ini buat pembantu aja. Selanjutnya adalah ini untuk menampilkan data awal ya, data pertama atau ini nih indeks pada variabel X ya. Ini untuk perbandingan saja. Di sini si out NDL supaya ke enter biar ada space. Ini si out menampilkan data awal seperti tadi. Ini adalah perulangan, kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu menampilkan data-data pada variabel X, data-data indeks pada variabel X. Jadi ditampilin aja ini. Langsung saya kasih line lagi, end line lagi. Lalu ini adalah proses insertion shortnya. Jadi untuk di sini saya menambahkan integer b. B itu sama dengan 1. Langsung B itu kurang dari J, kurang dari ini. J itu yang size of isi dari variabel X. Selanjutnya B++. Nah, di sini untuk integer C sama dengan B. Ya, jadi C ini itu adalah B. Lalu C itu lebih dari 0 ya. Lalu di sini C min. Kenapa di sini lebih dari 0? Karena nggak mungkin membandingkan indeks ke 0 itu dengan indeks min 1. Karena kita akan membandingkan indeks ke 1 ke 0 dan indeks kedua kita bandingkan ke indeks ke 1. Jadi indeks 0 ini nggak kita bandingkan dengan ke indeks min 1. Makanya perulangannya bakal berhenti di angka 1. Jadi 0-nya itu nggak ngikut. Selanjutnya di sini ada jika X indeks C kurang dari X indeks min 1, maka si current-nya itu adalah X indeks C. Dilanjut, X indeks C sama dengan X indeks min 1. Setelah itu X indeks C min 1 sama dengan current. Jika tidak, maka kita break. Jadi kalau udah angka yang sedang kita bandingkan itu tidak lebih kecil dari sebelah kirinya, maka akan berhenti break gitu. Nah, ini untuk tampilannya si out. Setelah itu di sini ada perulangan ini untuk nomor indeks. Lalu di sini n-line lagi dan ini untuk batasnya. Lalu saya kasih n-line lagi 2 kali biar ada space. Dan di sini akan menampilkan data yang sudah diurutkan tadi. Yang diurutkan tadi itu dari yang sudah diurutkan. Setelah itu ini buat space lagi. Nah, sekarang kita langsung saja jalankan programnya. Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Data awalnya adalah 32654. Seperti ini. 32654. Lalu urutannya. Jadi urutannya itu adalah ini di indeks pertama ya. Ini tuh indeks yang satu ini indeks 1. Berarti kalau indeks 1 itu adalah 2 ya kan. Si 2 ini kita bandingkan dengan yang kiri dengan 3. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Jika iya, maka si 2 ini akan pindah ke sebelah kiri si 3. Maka hasilnya seperti ini. Berpindah. Lalu untuk indeks keduanya. Nah, indeks keduanya itu adalah 6 kan. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2.
Nah, indeks 2-nya ini apakah lebih kecil dari 3? Jika lebih kecil, maka 6 ini bakal pindah ke sebelah 3. Tetapi di sini karena tidak lebih kecil, maka di sini untuk indeks atau urutan kedua, urutan 2 tidak ada. Ya, karena si 6 ini posisinya tetap di sana karena tidak lebih kecil dari 3. Lalu ketika urutannya atau indeksnya ke indeks 3, nah ini indeks 3 sekarang. Indeks 3 itu 5 berarti ya. 5 di yang 5. Apakah 5 ini lebih kecil dari 6? Jika iya, maka akan berpindah. Nah, ini di sini sudah berpindah nih. Dilanjut urutannya sekarang di indeks keempat. Nah, di indeks keempat itu pas banget angka 4. Apakah 4 ini lebih kecil dari 6? Jika iya, maka si 4 ini bakal pindah ke sebelah 6. Nah, di sini pindah lagi ya. Selanjutnya kita cek lagi apakah 4 itu kurang dari 5. Jika 4 kurang dari 5, maka 4 ini akan bergeser ke sebelah 5. Nah, makanya yang di bawahnya sudah bergeser. Nah, sekarang yang terakhir kita bandingkan lagi apakah 4 lebih kecil dari 3. Jika iya, maka berpindah. Tetapi ini karena tidak, maka di sini perulangannya selesai, break gitu, di break ya, yang tadi. Di break. Nah, ini. Maka akan menampilkan data yang sudah diurutkan 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita coba angka yang lain. Kita jalankan. Nah, ini data awalnya ya, data awal, dan ini data yang sudah diurutkan, sudah terurut. Kali ini saya akan membahas tentang quicksort. Jadi, pengertian quicksort ini sebetulnya sangat panjang ya, tapi di sini saya coba untuk meringkas, untuk mempermudah dan untuk mempersingkat waktu. Jadi, algoritma quicksort adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dalam algoritma ini adalah divide and conquer, bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu, elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Nah, di sini ada sedikit gambarnya. Di sini saya akan menjelaskan cukup singkat. Jadi contoh misalkan kita ngambil pivotnya itu adalah paling kanan ya, atau paling akhir dari sebuah index array. Jika ada angka yang lebih dari 13 akan ditempatkan di sebelah kanan, dan jika ada angka yang lebih kecil dari 13 akan ditempatkan di sebelah kiri. Maka si pivotnya itu akan ada di tengah seperti ini, karena di sini di kirinya itu adalah ada angka 11, 4, 12, 7. Lalu di kanannya ada angka 18, 15, 19, 16. Prosesnya adalah kita lihat di sebelah kirinya dulu ya. Min satunya dulu, atau ya dikurangi satu dulu gitu, satu ke belakang atau ke kiri. 11 lebih kecil apa lebih besar? Jika lebih besar akan ditempatkan sebelah kanan, tapi tentu 11 ini lebih kecil dari 13, maka ditempatkan di sebelah kiri. Nah, hasilnya muncul di sini. Lalu 4 apakah lebih kecil? Tentu lebih kecil dari 13 ya, maka ditempatkan di sebelah 11. Di sebelah 11 di kirinya 13. Karena tadi yang pertama masuk adalah angka 11 dulu. Setelah angka 11 baru bisa angka 4. Lalu 18. Apakah 18 lebih kecil dari 13? Tentu 18 lebih besar, maka ditempatkan di sebelah kanan ya, dari angka 13 ini. Lalu 16 lebih besar, maka harusnya ditempatkannya itu di sebelah sini nih. Ya, bukan di sebelah 16 ini seharusnya. Kalau konsisten, pasti 16 ini akan ditempatkan di sebelah kanannya 18. Tapi tidak apa-apa, kita ikuti saja gambar di sini. Lalu 12 lebih kecil dari 13, maka disusun setelah angka 4 ya, dari sebelah kiri. Jadi di kiri setelah 4 tadi baru 12 masuk. Nah, ini sudah konsisten yang ini. Selanjutnya adalah angka 15. Apakah 15 lebih besar atau lebih kecil? Nah, 15 ini lebih kecil. Makanya ditempatkan di sebelah kanan.
Lalu 17 lebih besar. Oh, ini sebenarnya bukan 17 kayaknya ya. Ini 7 kayaknya. Karena di sini tidak ada 17 di bawahnya. Ini 7, maka ditempatkan di sebelah kiri ya. Setelah itu 19. 19 itu lebih besar dari 13, maka ditempatkan di sebelah kanan. Maka hasilnya itu akan seperti ini, seperti yang baris di sini ketika kita sudah mengeksekusi pertama kali menggunakan pivot. Lalu setelah itu di sini itu kita ada dua bagian ya, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini angka 13 ini dijadikan patokan ya. Sebenarnya ini tuh bisa ikut ke kanan apa ke kiri, tergantung. Tapi di sini di gambar ini tidak diikutkan ke kanan atau ke kiri. Berarti simpan saja di tengah. Karena posisi sebelah kanannya itu 4 dan sebelah kirinya 4. Pas gitu ya. 13 itu bisa ditempatkan di tengah seperti itu. Selanjutnya yang lebih kecil dari 13 ini kita ambil lagi pivotnya ya. Kita buat pivot yaitu pivotnya 11. Lalu kita urutkan lagi seperti yang cara pertama atau cara yang sudah saya jelaskan tadi. Diurutkan lagi. Angka 11 patokan lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Seperti itu. Nah, di sini 12 itu lebih besar maka ditempatkan di kanan. Nah, karena 11 dan 12 ini sudah tersorting maka tidak perlu pivot lagi di bawahnya. Lalu ini 7 dan 4. Ini tuh karena belum tersorting maka kita harus menempatkan pivot lagi. Pivotnya ini adalah 4. Nah, apakah 4 lebih kecil atau lebih besar dari 7? Kalau lebih besar maka si 4 ini akan berpindah ya. Atau apakah 7 lebih besar dari 4 atau lebih kecil? Kalau lebih besar maka 7 ini akan pindah ke sebelah kanan. Nah, contohnya di bawah ini sudah pindah ke sebelah kanan. Dan ini yang di bawah sudah tersorting. Ini sudah tersorting ya. Jadi urutannya 4, 7, 11, 12. Lalu sebelah kanannya hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan tadi. Intinya kurang lebih seperti itu tentang quicksort ya. Kita langsung saja ke implementasinya. Nah, ini dia implementasinya. Jadi, ini tuh untuk menampilkan semua data ya, menampilkan semua data. Jadi, yang voice show ini adalah sebuah function yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada dalam array ini tuh. Selanjutnya untuk proses ini adalah proses sorting. Di sini proses sortingnya itu terjadi di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list. Ya, pivotnya itu di ujung atau di high ya yang ini. Jadi in pivot sama dengan array high. Ini AR itu array ya. High itu berarti sebelah kanan atau paling akhir istilahnya ya. Sebelah kanan yang tadi hampir sama dengan yang sudah saya jelaskan ini. Ini kan ambil pivotnya paling kanan ya. Jadi pivotnya itu adalah atau sama dengan AR high. Ini itu adalah membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan. Di mana jika angka lebih kecil dari pivot, maka ia akan ditempatkan di sebelah kiri. Dan jika lebih besar, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Serta kita akan mereturn pivot atau angka paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini algoritma atau sintaknya itu. Ya. Ini kita bisa lihat. Selanjutnya ini adalah proses quicksort. Di sini kita akan membuat function rekursif. Pertama kita akan melakukan proses pivot jika angka masih belum tersorting secara ascending. Maka kita akan terus menjalankan fungsinya hingga semua angka terurut dengan sempurna. Selanjutnya, ini proses input. Di sini kita menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyak array yang akan disorting. Di sini kita menginputkan seluruh data mulai dari array ke 0 ya. Array dengan indeks ke 0 hingga array ke n gitu. Array ke n maksudnya banyak data yang sudah kita inputkan atau size ya, n itu size di sini. Lalu ini adalah yang terakhir untuk menjalankan fungsi quicksort. Di sini kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkannya menggunakan function yang telah kita buat sebelumnya. Kurang lebih inilah sintak dari quicksort. Sekarang kita jalankan.
Ups. Nah, ini dia udah keluar. Masukkan banyak datanya. Misalkan banyak datanya itu adalah 10, misalkan 10 data. Nilai pertama misalkan kita akan mengambilnya 7, lalu enter. Nilai kedua 1, enter, dan seterusnya. Kita masukkan aja ya biar cepat. Nah, di sini sudah tersortir ya. Jadi saya menginputkannya itu dari angka 0 sampai angka 9, maka langsung terurut dari 0 hingga 9. Sekarang kita coba jalankan lagi, kita rubah angkanya. Sekarang kita pakai angka yang kecil aja, misalkan 5 data. Angkanya adalah misalkan 105, lalu 458, 921, lalu misalkan 15, dan yang terakhir 63. Maka akan terurut seperti ini. Di sini saya akan membahas tentang binary tree. Jadi langsung saja pengertian binary tree. Binary tree adalah struktur data yang mirip dengan linked list. Bila linked list dianalogikan sebagai rantai yang linier, maka binary tree dianalogikan sebagai pohon. Karena tree ya, ini tree pohon. Lalu binary tree dikelompokkan menjadi tree yang tidak berurut. Jadi ada yang unordered binary tree dan ada yang ordered binary tree, atau yang berurut dan yang tidak terurut. Jadi konsepnya itu adalah yang pertama konsep struktur data yang terdiri dari akar dan simpul-simpul yang berada di bawahnya. Jadi kalau akar ini adalah yang paling atas nih, si kakek ini adalah akarnya atau root biasanya. Nah, kalau ke bawahnya ini adalah parent atau child. Jadi orang tua atau anak gitu. Struktur data yang menunjukkan hubungan bertingkat memiliki hierarki. Ya, jadi hierarki itu contohnya dari saya ke bapak lalu ke kakek. Dari adik saya ke bapak lalu ke kakek. Dari paman lalu ke kakek gitu. Jadi ada silsilahnya kalau di keluarga. Merupakan struktur data yang tidak linier yang digunakan untuk mempresentasikan data yang bersifat hierarki, urutan, tingkatan, kedudukan antar elemen-elemennya. Jadi contohnya itu ada struktur organisasi, silsilah keluarga, lalu ada struktur folder dan lain-lain. Konsep tree itu. Lalu di sini ada level dan derajat tree ya. Kalau level ya, yang root itu akar dimulai dari 0. Lalu ke bawahnya itu 1, ke bawahnya lagi 2 gitu. Jadi kalau level itu yang paling atas 0, yang paling bawah angka yang terbesar gitu. Sementara kalau derajat terbalik. Kalau derajat itu angka yang terbesar itu adalah root, pasti root ya, atau yang paling atas gitu. Nah, ini adalah istilah dan hubungan komponen tree, banyak banget, tapi di sini saya tidak akan menjelaskannya karena waktunya cukup singkat. Setelah itu ada beberapa hubungan dan komponen tree kurang lebih seperti ini. Kalau node atau simpul adalah simpul dari masing-masing data dari suatu tree. Ini yang kotak-kotak itu adalah node ya, simpul. Pasti udah tahu. Lalu selanjutnya ada predesesor atau pendahulu ya. Kalau pendahulu itu adalah node yang berada di atas node tertentu. Contoh misalkan predesesornya D E G H I J itu adalah B nih, B. D E G H I J orang tuanya gitu ya. Yang pendahulunya adalah B gitu. Lalu ada suksesor yaitu penerus, dan subtree adalah node yang berada di bawah node tertentu.
Jadi kalau suksesornya B itu siapa? Nah ini kan B, suksesornya itu ya yang di bawahnya gitu. D, E, G, H, I, J gitu. Selanjutnya ada size. Size adalah banyaknya node di sebuah tree. Nah ini ada 10 size-nya itu. Kita hitung aja. Node-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu lanjut, ini ada ancestor atau leluhur ya. Seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya, ancestor J itu adalah G, E, B, A. Jadi ancestornya J ini adalah G ke atas, lalu ke atas lagi E, ke atas lagi B, lalu ke atas lagi A ya. Sampai ke root atau ke yang paling atas. Setelah itu di sini ada descendant atau keturunan, seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Jadi kalau descendantnya B, ya ke bawahnya aja ditulis gitu. Akar-akar ke bawahnya dari B ini apa aja gitu semua. Lalu ada parent, parent itu orang tua, istilah dan hubungan komponen tree. Jadi gini misalkan kalau parent, misalkan ini kan parent nih, parent I itu, orang tua si I itu siapa? G. Nah, parent I, G kayak gitu. Kalau ininya parent parent dalam kurung J, ya G juga sama. Contoh kalau misalkan parent dalam kurung D, misalkan ini parent dalam kurung D, berarti B kayak gitu. Lalu ada child. Nah, ini itu child itu anak ya. Jadi kalau child E, anak E itu siapa? Ada G dan H gitu. Kalau I, J-nya itu nggak include ya, nggak masuk karena ini mah cucu bukan anak gitu, beda. Kalau misalkan ditanya child-nya B siapa? Ya berarti diisinya D dan E gitu ke bawahnya. Lalu ada sibling atau saudara adalah node-node yang memiliki parent yang sama. Contoh misalkan sibling D itu siapa? Saudaranya D itu siapa? Ya E sebelahnya. Karena orang tua dari D dan E itu adalah B. Berarti otomatis D sama E itu saudara. Kalau yang ditanya siblingnya misalkan I siapa? Ya sama dengan J gitu. Karena orang tuanya G, ini anak-anaknya. Kayak gitulah intinya mah. Setelah itu ada Hague. Hague itu adalah banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Misalkan kalau tree-nya cuma segini A, B, C berarti cuma 2 tingkatan. Nah ini ada Hague-nya ada 5. Berarti yang pertama tingkat pertama 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu ini ada root, akar. Adalah node khusus yang tidak memiliki predecessor atau pendahulu. Ya otomatis akar. Akar itu nggak ada pendahulunya ke atas kan. Berarti disebutnya akar atau root. Kalau dalam pohon kan ada akar tuh. Lalu ada leaf. Leaf itu adalah daun. Adalah node-node dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Lalu ada degree. Degree adalah banyaknya anak dalam suatu node. Forest adalah kumpulan dari tree gitu. Selanjutnya adalah deep atau kedalaman. Adalah hasil tingkat node maksimum dikurang 1 level dari node X. Jadi deepnya D itu sama dengan 2. D ini tingkatannya itu adalah 1B, 2A gitu. Lalu ada operasi pada tree. Ini banyak banget operasi-operasinya, bisa di pause terus dibaca aja. Nah, ini gambar binary tree, contoh seperti ini. Root ini adalah akar ya, atau pohon dari akar pohonnya. Lalu parent ini adalah induk. Lalu ini adalah child node, ini adalah anak ya, anak dari root. Lalu ke bawah lagi, kalau parent ini otomatis mempunyai anak. Ya, ini anaknya 2 ya. Lalu kalau leaf itu artinya node yang tidak punya anak gitu, yang tidak punya keturunan. Lalu di sini ada sibling. Sibling itu adalah node yang memiliki anak lebih dari 2 gitu. Atau memiliki child node lebih dari 2. Nah, ketika ada sibling seperti ini, maka di sini itu terbuat subtree ya. Lalu pada binary tree ini ada istilah seperti pre-order, in order, dan post order. Nah, kalau
Nama ini merefleksikan tempat root node ketika di print. In order artinya print from left, root, right. Jadi dari kiri, terus ke akar, terus ke kanan gitu. Berarti kalau ngelihat dari yang ini, kalau 3 gini ya, dari kiri terus ke akar, lalu ke kanan. Itu untuk yang in order. Nih in order, nih 4, 25, 4, 25 dari kiri, lalu naik ke 1, lalu ke 3. Terus untuk yang pre-order artinya dari akar, dari root, terus ke kiri, terus ke kanan. Ya. Pre-order dari akar, berarti dari 1 ke kiri, berarti terus ke kiri, baru ke kanan gitu. Lalu yang post order artinya dari kiri kanan baru ke root. Berarti kalau yang post order ini, post order berarti dari kiri ke kanan, baru root. Tuh, gitu. Ya, selanjutnya kita implementasi langsung ke bahasa C++. Ya langsung aja ke implementasinya karena di sini kalau dibahas panjang banget. Di sini saya akan menjelaskannya tentang sintak pada binary tree. Jadi di sini ini tuh adalah pendeklarasian struct sebuah tree awal ya. Sebuah struct yang di dalamnya terdapat 3 field, indata, node, pointer kiri dan pointer kanan, node kiri kanan. Jadi kalau yang pertama ini variabel bertipe data integer digunakan untuk menyimpan data pada node nanti. Selanjutnya variabel pointer yang bertipe data abstrak atau node digunakan untuk menunjuk node anak kecil sebelah kiri ya. Jadi dari parent atau dari root ke kiri. Lalu kalau ini hampir sama tapi ini ke kanan. Selanjutnya ini adalah fungsi untuk node baru. Nah, ini ngecek jika root kosong ya. Kalau rootnya kosong maka akan melakukan proses ini. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penambahan node yang berisi nilai atau data pada tree. Parameternya adalah variabel pointer bertipe data abstrak yaitu node dan variabel bertipe data integer untuk menyimpan data yang diinput. Ini pembuatan node baru. Nah, ini pengalokasian memori dari node yang baru tadi. Lalu ini adalah inisialisasi awal node yang dibuat. Lalu ini, jika data yang akan dimasukkan lebih kecil daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kiri. Tetapi jika data barunya lebih kecil dari root, ya, atau dari data yang mengakses root, maka ketika ditambahkannya itu adalah rootnya itu mengakses kiri. Nah, jadi data baru. Jadi seperti tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan. Dan ini sama saja kalau data yang dimasukkan lebih besar dari elemen root maka akan diletakkan di node sebelah kanan ya. Ini hampir sama. Tetapi kalau yang ini jika data barunya sama dengan root maka akan menampilkan data sudah ada seperti itu. Lalu ini adalah void preorder ya, fungsi yang digunakan untuk mencetak tree secara preorder yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada ininya sintaknya. Jadi menampilkan root tadi yang mengakses data ya. Lalu preorder rootnya itu di kiri ya, datanya itu di kiri dulu baru di kanan. Kalau ini yang in order. Kalau yang in order yaitu ke kiri dulu terus ke root baru ke kanan. Kalau yang post order ke kiri dulu gitu ya, dari root itu ke kiri ke kanan baru ke rootnya. Nah, ini adalah fungsi utama. Di sini deklarasi variabel, ada integer pilihan dan data, lalu ada node, node-nya pohon atau tree juga bisa. Di sini saya menamakan pointernya itu pohon, lalu pohonnya itu masih kosong gitu. Lalu melakukan do while dan menampilkan menu ya. Dan ini itu case 1 itu jika pilih menu 1, nah ini akan menampilkan seperti ini. Ini yang menu 2, ini yang menu 3, ini yang menu 4, dan ketika pilihan 5 maka akan return exit failure gitu. Kalau tidak sama dengan 5 ya pilihannya. Tapi kalau 5 maka akan exit
keluar. Nah, yang pertama itu tambah, yang kedua lihat pre-order, yang ketiga lihat in order, yang keempat post order. Ya, sekarang kita jalankan programnya. Sekarang kita tambahkan datanya dulu, misalkan datanya 15, lalu 27, lalu 12. Kalau yang pre-order, maka tampilannya seperti ini, 15, 12, 27. Kalau yang in order, maka tampilannya seperti ini, 12, 15, 27. Setelah itu, kalau yang post order, maka tampilannya seperti ini, 12, 27, 15. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk mereview sedikit, bahwa kalau yang in order, artinya menampilkannya itu kiri, tengah, kanan. Atau kiri, root, kanan. Gitu. Kalau yang pre-order adalah root, kiri, kanan. Kalau yang post order, kiri, kanan, root. Kurang lebih seperti itu. Ya, inilah pembahasan saya tentang binary tree. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.